Haleluya, shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada, walaupun dalam masa ibadah online karena anjuran pemerintah mengenai PPKM, kiranya tidak kehilangan sukacita, rasa gembira, rasa yang haus, sama seperti saat kita beribadah onsite, tapi kiranya pujian penyembahan kita satukan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan dimanapun. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyiapkan hati kita sebelum mendengar firman, kita angkat pujian, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini, pujian penyembahan, alat yang boleh kami pakai. Hati jemaat dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kiranya Engkau penuhkan Tuhan dengan damai sejahtera yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur, kami rindu hadirat-Mu kami rasakan. Kami siap memulai ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kala ku hidup, kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kala ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kala ku hidup, kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kala kami hidup Tuhan Yesus, kami hidup untuk-Mu Tuhan. Kala ku hidup bagimu, ku tetap memandang-Mu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, dunia tak bisa jauhkan kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita sembah Tuhan, berikan pujian yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji bagi-Mu Tuhan, sembaran puji, haleluya. Sebab Kau baik, sebab Kau baik Yesus, sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih, nama-Mu besar. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, Kau kekuatanku, Engkau perisaiku, Kau pelihara kami Tuhan, Kau jamah hati kami.
Kau kuatkan kami selalu Yesus, Kau kuatkan kami Tuhan. Namamu yang besar Yesus, di namamu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu Tuhan, dengan sayapmu naungi kami Tuhan. Naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora. Ku kan terbang, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau kita katakan sekali lagi, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku Tuhan. Naungiku hanya dalam kuasa-Mu, dalam kuasa. Kita katakan sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang. Kau sekali lagi katakan, kami tenang sebab Yesus Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Allah mengerti dan Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Yesus biarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita katakan sekali lagi, Allah mengerti. Allah mengerti sebab Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Yesus biarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah sekali lagi kita angkat pujian ini. Allah mengerti. Allah mengerti dan Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Yesus peduli, sebab Yesus peduli, sebab Yesus peduli. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, baik di tempat ini, di tempat jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Sungguh lawatan Roh-Mu kami rasakan Tuhan. Biarkan pujian penyembahan ini Tuhan justru menjadi kekuatan di masa pandemi yang ada ini Tuhan Yesus. Kami harapkan benar-benar Injil-Mu
yang memberitakan kebenaran dalam hidup kami, dalam diri Yesus Kristus. Berbicaralah terus Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan duduk diam, kami akan terima berkat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu yang kudus. Sehingga semua tergenapi Tuhan. Atas roh-Mu Tuhan yang Kau kirim bagi kami. Kita mengerti Tuhan apa yang menjadi perkenanan bagi setiap jemaat-Mu yang rindu Tuhan. Rindu akan jamahan-Mu kembali dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu yang lemah ini, bibir, mulut, lidah, hati, pikiran. Sehingga hanya Roh Kudus saja yang berotoritas sepenuhnya dalam pemberitaan firman. Walaupun kami terbatas dengan ruang Tuhan, tapi Roh-Mu tidak akan pernah terbatas dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami terima berkat firman-Mu yang dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan menerima berkat firman Tuhan dari kisah firman yang terus kita cintai, terus kita baca. Ya, kangen ya Bapak Ibu ya ibadah. Saya sangat rindu sekali. Saat ini saya hanya di gereja, hanya bisa menatap kamera dan beberapa pelayan Tuhan. Tentunya dengan prokes yang sangat ketat. Ya Bapak Ibu Saudara, kapan ini semua selesai? Tidak ada yang mampu menjawabnya dan meramalnya nampaknya. Tapi jangan pernah lelah untuk bersabar dalam Kristus Yesus. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan firman yang boleh kita terima dari Tuhan Yesus dari Alkitab ini tentang damai sejahtera, yaitu seri ketiga dari buah roh. Ya, seperti yang kemarin kita sudah lihat, ada kasih, ada sukacita, dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, tidak untuk dihafal tapi untuk kita resapi makna dari buah roh supaya kita mengerti kerja Roh Kudus. Sehingga kenapa kita harus dikatakan bertumbuh dan berbuah. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melihat makna dari damai sejahtera, saya sebelumnya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa Yesus yang dinyatakan sebagai Raja Damai dari Nabi Yesaya, nampaknya di Matius 10 ayat 34 Bapak Ibu Saudara ya, dia justru menyatakan hadir tanpa membawa damai, melainkan dengan pedang. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara sering menjadi ayat di mana orang-orang Kristen mulai kebingungan dengan pernyataan Tuhan di Matius 10 ayat 34. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membukanya. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan mengenai damai sejahtera ini, saya terlebih dahulu ingin membukanya dalam Matius 10 ayat 34. Kenapa ada pernyataan Yesus yang seperti ini tajamnya, bahkan diboleh bilang yang sama sekali kontradiksi, yang berlawanan dengan pernyataan Yesus sebagai Raja Damai, Yesus sebagai damai sejahtera, dan Yesus mampu berbagi damai. Kita lihat Matius 10 supaya tidak terjadi miss ya Bapak Ibu Saudara ya. Matius 10 ayat yang ke-34 saya bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa Yesus atau aku dikatakan datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. 2 kali diulang. Melainkan pedang. Pada kali ini saya tidak menjelaskan di perikop ini, tapi saya ingin menjelaskan bahwa pedang yang Yesus bawa bukan seperti pedang yang dilihat oleh orang-orang zaman sekarang. Karena di teks selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Yesus hanya ingin kita kuat memikul salib dan mengikuti Dia. Pedang yang dimaksud di sini selalu dinyatakan tentang pedang, yaitu tentang kebenaran. Jadi sebelum Bapak Ibu Saudara mengenal damai, merindukan damai, Bapak Ibu Saudara harus mengenal kebenaran, aletheia dalam bahasa Yunani. Dan kebenaran ini hanya ada dalam diri Yesus. Ya, seperti lagu tadi, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Lagu ini benar. Kebenaran bukan karena kita sedang salah di mata manusia, tapi kebenaran yang menyelamatkan engkau dari apa? Dari ikatan dan jerat dosa. Itu yang dibawa Bapak Ibu Saudara. Yang dibawa oleh nenek moyang kita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, pedang ini dikatakan adalah pedang yang paling tajam dari semua senjata konflik, yaitu kebenaran. Kebenaran tampaknya saat ini Bapak Ibu Saudara sudah dicari, sedang ditutupi banyak orang. Tapi kebenaran dalam diri Yesus inilah yang kita rindukan. Dalam nats ini sebelum kita ingin merasakan damai, Yesus ingin tunjukkan mengenai kebenaran itu terlebih dahulu. Sekali lagi karena masih banyak manusia itu salah melihat
damai dalam Tuhan. Mereka menggunakan arti kata damai seperti apa yang dunia katakan. Sehingga waktu dia ikut Yesus, dia kecewa. Maka Matius 10 ayat 34, kenapa Yesus katakan aku datang tidak hanya membawa damai. Sekali lagi saya ulangi, karena di ayat-ayat selanjutnya Yesus ingin engkau memikul salib. Kenapa? Karena banyak orang melihat damai yang dimaksud itu damai yang dunia ajarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita saat ini mulai mengerti bahwa saat kita menikmati damai sejahtera dari Yesus, kita harus melihat apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan. Ya, kebenaran dari firman ini katakan mengenai damai sejahtera. Kita buka ayat pokok kita pada saat ini, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya cepat saja Bapak Ibu Saudara. Kita mengambil poin-poinnya pada saat ini. Yohanes 14 ayat 27. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14, 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, itu Bapak Ibu. Apa yang diberikan Yesus yaitu adalah mengenai damai sejahtera. Dia akan meninggalkan karena dia yang sudah memberikan, tetapi ini bukan seperti yang dunia harapkan. Sama dengan apa yang Matius 10 ayat 34 katakan. Alasannya kenapa Yesus mempertajam bahwa aku menggunakan pedang, tapi bukan pedang secara fisik, yaitu kebenaran supaya engkau mampu melihat arti damai. Bagaimana? Supaya engkau kuat memikul salibmu dan mengikuti aku. Gitu ya. Jadi ini bukan satu hal yang saling berlawanan dari firman Tuhan. Justru ini saling menguatkan, meyakinkan mengenai firman Tuhan atau khotbah Yesus waktu Yesus melayani selama dia menjadi manusia. Sifat Yesus adalah memberikan apa yang menjadi bagian dalam dirinya. Saat kita berusaha mendengar apa yang Yesus katakan, dia selalu memberi apa yang datang dari dirinya. Bukan apa yang datang dari hal yang lain. Dia yang dari surga, dia akan memberitahu kehidupan di surga, Bapak Ibu. Jadi kalau saya pribadi sangat rindu sekali Bapak Ibu Saudara punya iman yang benar-benar sejati di hadapan Yesus. Karena Yesus berusaha memberi apa yang datangnya dari dia. Salah satunya adalah apa? Damai sejahtera ini. Karena dia memiliki, maka dia memberikan bagi setiap orang yang mengikutinya. Yaitu damai sejahtera. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu ya. Apakah benar hidup kita sudah penuh dengan damai sejahtera Yesus? Nah, wah aku gak mau pelayanan, gak mau kerja, gak mau apapun. Kemudian kita menggunakan alasan karena gak ada damai sejahtera. Ini tampaknya yang sering kita gunakan orang-orang Kristen ya. Sehingga itu menjadi suatu hal latah. Ya kalau yang tua melakukan itu kita mengikuti. Tapi saat ini kita sama-sama belajar. Apakah benar kita menggunakan alasan gak ada damai sejahtera untuk kita menghindari sesuatu hal dalam hidup kita? Ini berbahaya ya Bapak Ibu Saudara. Mending ngomong aja, aku masih gak suka sama itu. Saya masih punya dendam atau apa. Tapi kalau sudah berkata aku gak ada damai sejahtera ini. Berbahaya karena di Yohanes 14 ayat 27 katakan Yesus telah memberikan, meninggalkan damai sejahtera supaya engkau tidak gelisah, engkau tidak takut. Tapi damai sejahtera ini bukan dari dunia. Jadi jangan-jangan kita orang Kristen masih melihat damai sejahtera Yesus menggunakan frame, menggunakan kacamata dunia ini. Sehingga kita begitu mudah berkata bahwa aku udah gak ada damai sejahtera ini terhadap pernikahan kita, yuk cerai. Wah udah gak ada damai sejahtera ini di sana, yuk pergi. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menggores hati kita. Saya pun tertegur keras dengan firman Tuhan ini. Sebelum saya ingin membagikan Bapak Ibu Saudara, saya sangat-sangat tertegur makanan yang keras ini dari firman Tuhan. Poin yang pertama, jadi apa itu kebenaran dalam damai sejahtera? Untuk melihat secara historis mengenai damai sejahtera, setelah perikop ini Yesus menyatakan diri sebagai pokok anggur yang benar. Nah ini penting Bapak Ibu. Untuk mengerti apa yang Yesus katakan ini gak bisa sepenggal kata ya. Comot ayat sana sini gak bisa. Kita harus lihat seluruh perikop dari apa yang Yesus khotbahkan. Nah setelah Yesus ngomong ini, Yesus mengkhotbahkan di Yohanes 15 yaitu mengenai pokok anggur yang benar.
Tetapi di pokok anggur yang benar di sini, Yesus dikatakan selanjutnya ada perintah supaya saling mengasihi. Setelah Yesus memerintahkan saling mengasihi, nah ini menariknya Yohanes 15, 18 sampai 27, Yesus memberitahu bahwa dunia membenci Yesus dan para murid-muridnya. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara, setelah dia berkhotbah mengenai damai sejahtera, mengenai pokok anggur yang benar, yaitu perintah untuk saling mengasihi, tapi ditutup di closingnya, ingat dunia nanti akan membencimu. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui bahwa damai sejahtera Yesus mengalahkan ketakutan kita dengan ancaman dunia ini. Ya, poin yang pertama, damai sejahtera yang Yesus bagikan, dia ingin kita mengerti bahwa damai sejahtera ini mampu mengalahkan ketakutan kita di tengah ancaman di dunia ini. Setelah Yesus berkhotbah mengenai damai sejahtera, pokok anggur yang benar, saling mengasihi, tapi ingat, kamu ntar dibenci. Itulah sebabnya aku ingin meninggalkan, aku ingin memberikan damai sejahtera yang daripadaku, supaya apa? Mampu kita bertahan saat dunia membenci hidup Bapak Ibu Saudara semua. Saat teman kantor, tetangga saudara membenci hidup Bapak Ibu Saudara yang mudah mengampuni, yang mudah bermurah hati, yang segala-galanya ini enggak cocok di dalam dunia bisnis. Kita dibenci. Yang dikatakan sok kudus lah. Orang yang sering mengatakan sok kudus itu karena dia sebenarnya rindu hidup kudus, sudah Bapak Ibu ya. Pemuda remaja dimanapun kalau kalian dikatakan, wah sok kudus kowe, nek khotbah ning gereja wae. Bukan karena dia benci, enggak. Karena dia sebenarnya ingin hidup kudus sama seperti orang yang dikata-katain itu tadi. Ayolah korupsi dikit, sok-sokan kamu. Karena dia ingin sebenarnya sama seperti kita. Maka dari itu engkau harus jadi garam, memberi rasa. Nah, yang pertama tadi ya, damai sejahtera Yesus mengalahkan ketakutan kita dengan ancaman. Sadarlah bahwa di luar Tuhan hidup kita terancam, Bapak Ibu. Itu yang perlu sadari. Di luar Tuhan hidupku terancam. Sering kalau orang-orang tuh ya, cintaku tanpamu bagaikan nasi kucing tanpa karet ambiar gitu. Saya sering melihat itu gojekan lama sih. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam dunia kerohanian kita, Yesus ingin memberitahu bahwa hidupmu tanpa damai sejahtera, tanpa hidup dalamku, engkau akan merasa terancam di dunia ini. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Waktu engkau merasa dibenci, engkau terancam dengan dunia ini, engkau akan kembali mengingat bahwa engkau sudah menerima damai sejahtera. Sadar Bapak Ibu Saudara bahwa di luar Tuhan hidup kita ini penuh dengan ancaman. Jadi jangan pernah bermain-main di luar Tuhan. Tetap tinggal dalam Yesus. Sekali lagi. Jangan pernah bermain-main meninggalkan Tuhan. Karena di luar itu kejam. Saya bukan bilang manusianya ya. Tapi orang-orang yang mungkin menyerahkan dirinya kepada kedagingan, pada keduniawian. Sangat berbeda dengan yang firman berikan dalam hidup kita. Ada satu kisah namanya Ebed Melek. Ya. Seorang yang berkisah di Raja Zedekia. Waktu itu Raja Zedekia adalah raja dari Yehuda dalam zaman Nabi Yeremia. Nah, adalah raja yang sedang terancam karena dia akan diserang oleh kerajaan Babel, Nebukadnezar waktu itu. Karena kerajaan terbesar itu adalah kerajaan Mesir. Ya, seperti itu saudaranya Bapak Ibu Saudara. Nah, singkat cerita Yeremia ini selalu berbicara tentang firman Tuhan. Akhirnya dia ditangkap dan ada seorang yang bernama Ebed Melek memohon kepada Zedekia karena Yeremia dimasukkan ke dalam perigai atau sumur yang paling dalam. Sehingga supaya apa? Supaya suara Tuhan melalui nabi berhenti. Kemudian singkat cerita orang sida-sida yang bernama Ebed Melek ini memohon kepada Zedekia. Zedekia rajaku, mohon aku lepaskanlah Yeremia karena dialah yang memberikan nubuatan tentang firman Tuhan. Nah sama Bapak Ibu Saudara. Si Ebed Melek ini, jika kita melihat nilai kerohanian, dia sadar bahwa hidupnya tidak mampu kuat tanpa suara Tuhan melalui nabinya itu Yeremia. Tapi banyak sekarang orang Kristen berbeda. Gak suka dikhotbahi. Gak suka kata-kata rohani, gak suka firman Tuhan. Sehingga dirinya merasa aman di luar Tuhan. Seharusnya engkau merasa terancam di luar Tuhan. Benar gak Bapak Ibu Saudara ya? Kisah dari Ebed Melek ini sama dengan apa yang ingin Yesus katakan.
waktu engkau menerima damai sejahtera, engkau menjadi pokok anggur yang benar, engkau berbuah, engkau memiliki perintah saling mengasihi. Tetapi ingat, dunia ini mengancam dan membencimu. Tapi ingat, kamu sudah tak kasih uang saku. Ya. Yaitu damai sejahtera penting karena aku mampu memberi dan aku mampu meninggalkan itu padamu. Damai sejahtera dalam diri Yesus mampu mengalahkan kita dengan ancaman dunia ini. Pada akhirnya di musim corona ini banyak manusia yang kehilangan harapan. Ya atau ya ibu, bapak, teman-teman, para musisi, teman-teman saya banyak musisi mulai kehilangan, lalu kapan ini mulai ngejob? Kapan kalau pekerja-pekerja lain, kapan aku mulai ngantor? Tapi kalau mungkin yang gajinya aman ya, kapan saya aman-aman aja. Tapi dalam dunia ini banyak orang yang akhirnya mulai parno dengan namanya batuk. Benar enggak? Ibu saudara. Petrus saja yang di balik kamera itu pilek. Tapi saya berdoa aman-aman aja terus. Seorang mulai apapun itu panik, gatel sedikit mulai panik, benar enggak Pak Ibu? Obatnya kapan? Udah 3 tahun. Enggak. Nah, saya ingin memberikan sedikit Pak Ibu saudara mengenai tinggal dalam Yesus itu lebih nyaman. Pak Ibu saudara ingat enggak waktu ayat yang sering kita baca di Amsal 17 ayat 22, saya bacakan saja. Ini bukan karena saya lupa, tapi Tuhan ingin memberitahu ya bahwa ada kata-kata yang menguatkan ya dalam firman Tuhan. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya tidak bisa untuk menawarkan obat, saya menawarkan Tuhan buat Bapak Ibu saudara. Tapi Tuhan ngomong kayak gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang Bapak Ibu saudara semua. Kalau tulang patah, to the bone. Bukan, itu lagu ya. Kalau tulangnya patah, gak bisa berdiri dan dia gak punya lagi kekuatan untuk. Nah Bapak Ibu saudara, nah ini menarik. Saya lihat dalam bahasa aslinya, gembira. Hati yang gembira itu artinya dalam bahasa Ibrani, euforiano. Artinya adalah dalam kerangka pikiran yang paling baik. Atau kalau kita sering itu euforia. Euforianya mana ini? Ternyata itu memiliki arti kata gembira. Nah Bapak Ibu saudara, saya bacakan saja ya ini. Menurut National Institute of Drug, kenapa ini? Nah kita lihat. Banyak orang menggunakan obat-obatan terlarang karena membutuhkan perasaan yang gembira ini, yaitu euforia. Namun menjadi suatu hal yang riskan karena obat-obatan terlarang ini tersebut sedang memanipulasi otak untuk mendatangkan kebahagiaan. Masih ada pemuda remaja yang bertanya bahwa ganja itu adalah halal, boleh dipakai. Ini riset yang sangat akurat menjadi alasan. Dalam hellosehat.com ada 2 penyakit mental yang bisa disebabkan karena terlalu banyak memanipulasi kegembiraan melalui obat. Jadi ternyata Bapak Ibu saudara, kenapa narkotika ini menjadi hukuman teratas. Ya, hukuman teratas dari orang-orang yang menggunakannya. Firman Tuhan menjawab, tim medis menjawab. Ya, karena orang itu sedang mencari apa? Kegembiraan dalam hati. Ya, supaya dia mampu menjadi obat yang manjur. Nah narkotika ini datang Bapak Ibu saudara supaya apa? Memanipulasi otak, syaraf ini supaya bisa diajak untuk gembira. Sehingga membuat apa? Membuat otak kita sudah tidak alam kembali, tidak alami kembali, tidak natural kembali. Untuk dapat menimbulkan kegembiraan ini. Sedangkan firman Tuhan menyatakan bahwa kegembiraan ini penting karena menjadi obat yang manjur. Ini mungkin intermezzo ya Bapak Ibu saudara ya. Ada 2 penyakit mental yang bisa disebabkan karena terlalu banyak memanipulasi kegembiraan dengan menggunakan obat. Yang pertama itu bipolar disorder. Perubahan tiba-tiba perasaan menjadi sangat ekstrim. Dan yang kedua adalah skizofrenia, dikatakan penyakit yang tidak dapat membedakan khayalan dan kenyataan. Waduh, saking itu apa ya? Terlalu manusia ingin mengejar obat yang manjur yaitu gembira. Wah aku stres, aku pingin terobati. Jadi kamu harus gembira. Oh kamu harus konsumsi narkotika ini. Ya, dia menggunakan obat. Tanpa dia sadari saat dia menggunakan ada 2 penyakit yang berbahaya menyerang mental. Yaitu adalah bipolar disorder dan skizofrenia dikatakan. Tidak bisa membedakan mana khayalan, mana kenyataan. Itulah dunia Bapak Ibu saudara ya. Sedangkan firman Tuhan sudah katakan
Hati yang gembira adalah obat. Gembiranya gimana? Oh, kamu ingin gembira, kamu penuh dengan kedamaian. Dengan apa? Engkau harus mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Supaya apa? Supaya engkau berbuah. Karena apa? Karena damai sejahteraku telah kutinggalkan. Nah ini rangkaian Bapak Ibu Saudara yang jelas sekali khotbah Yesus di Yohanes 14 dan Yohanes yang ke-15. Itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Damai sejahtera membuat manusia kuat di tengah penderitaan dan penganiayaan dunia. Sama halnya apa yang Amsal jelaskan, yaitu hati yang gembira, dia akan menemukan sesuatu yang membuat dia bahagia. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tertawa panjang lebar dan keras, tidak. Tapi munculkanlah hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang memenuhkan, memberikan, menyatakan bahwa aku sudah terima damai sejahtera ini walaupun di tengah masa-masa yang sulit. Karena apa? Damai sejahtera akan mengalahkan ketakutan kita terhadap ancaman dunia. Dia akan memberikan kekuatan justru waktu kita merasa terancam. Poin yang kedua, damai sejahtera menggambarkan kemurnian dalam suatu hubungan. Nah, dalam Yohanes ke-14, dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, ya, di tengah-tengah tadi mengatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Di Yohanes 14 ayat 15 Yesus menyatakan suatu hubungan Bapak Ibu. Jadi waktu engkau ingin merasakan damai sejahtera ini membawa engkau bukan untuk kaya, bukan untuk sembuh, ya, bukan untuk lepas dari dosa, enggak, karena semua itu ada dalam diri Yesus. Tapi damai sejahtera ini ingin memberitahu bahwa hubunganmu harus dimurnikan di dalam Yesus. Jadi engkau yang rindu menikmati damai sejahtera, engkau harus mengerti bahwa hubungan ini sangatlah penting. Percuma Bapak Ibu Saudara merasakan kedamaian dalam hidup, tapi masih memiliki hubungan yang rusak. Benar enggak Bapak Ibu? Mau sebanyak-banyaknya uang, sehebat-hebatnya Bapak Ibu Saudara, tapi masih punya hubungan yang rusak. Maka dari itu, mana ada gambar salib? Ini. Salib itu vertikal dan horizontal. Engkau membangun hubungan yang baik supaya engkau merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu ingin memperbaiki hubungan Bapak Ibu Saudara. Baik bagi Yesus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, baik juga bagi sesama. Ada hubungan yang diubahkan. Maka dari itu orang-orang yang memiliki hubungan yang baik, dia mampu memancarkan senyum yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau hubunganmu gak baik, segera bereskan Bapak Ibu. Supaya apa? Hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena di ayat 15 sampai 27 menyatakan hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Dia bekerja untuk apa? Untuk menyatakan, untuk menjadikan penghibur. Untuk menjadi penolong. Yesus memberikan peran bagi tiga pribadi ini, bagi orang-orang yang sedang Yesus khotbahin atau murid-muridnya. Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Efesus 2, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, ini ya sekali lagi. Kamu sekarang yang dalam Kristus Yesus yang dahulu kamu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 14. Karena dialah damai sejahtera kita. Nah, Paulus pun mengerti dan paham apa yang dimaksud Yesus mengenai damai sejahtera di Yohanes 14. Dia mau bahwa waktu engkau merasakan damai sejahtera, ada hubungan yang diperbaiki. Nah, Paulus katakan di Efesus ini ya. Yang kamu dulu jauh, sekarang kamu sudah dekat karena darah Kristus. Darah Kristus melambangkan apa? Pengorbanan. Betul. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan, nah ini, kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan apa? Damai sejahtera itu kembali yang Yesus mau. Jelas sekali ya saudara ya. Dua ayat ini sangat kuat sekali menyatakan
bagaimana ada hubungan yang sedang diperbaiki saat Bapak Ibu Saudara rindu menikmati damai sejahtera. Yesus ingin damai sejahtera dirasakan saat kita menikmati hubungan dalam Yesus, bukan di dalam dunia. Yesus ingin kalau engkau rindu menikmati damai sejahtera itu bukan di dalam kemewahan dunia. Bukan di dalam kerinduanmu sama seperti yang dunia bawa. Yesus ingin engkau waktu menikmati damai sejahtera, waktu engkau menikmati apa? Hubunganmu dengan Tuhan. Kapan engkau mengerti hubunganmu dengan Tuhan baik-baik saja? Jikalau engkau tidak baca firman, engkau tidak berdoa, engkau tidak pujian. Aku gak pernah pujian, gak pernah baca firman, gak pernah ke gereja, gak pernah apa-apa. Tapi hubunganku baik-baik, siapa yang bilang Bapak Ibu Saudara? Apa yang bisa menjadi jaminan kalau pikiran kita benar? Gak ada. Yang menjadi jaminan pikiran kita benar adalah firman Tuhan. Dia akan memfiltrasi hidup kita. Mulai memisahkan mana yang menjadi benalu, mana yang merusak hidup kita. Dia memisahkan semua itu. Maka dari itu Ibu Saudara, poin pertama tadi apa? Damai sejahtera mengalahkan ketakutan kita terhadap ancaman dunia. Jadi jangan pernah keluar dari damai sejahtera Yesus. Waktu Bapak Ibu Saudara ngomong shalom. Waduh, tahu arti shalom? Supaya engkau tetap tinggal dalam shalom itu. Karena apa? Di luar Tuhan kamu bukan siapa-siapa. Di luar Yesus engkau ketakutan. Engkau butuh pokok anggur yang benar. Engkau butuh bersandar. Dan yang kedua tadi, bahwa damai sejahtera memurnikan hubungan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera adalah saat kita mampu menyerahkan segala kekhawatiran kita. Orang yang hidupnya damai sejahtera, pasti kalau lagi khawatir, lagi gelisah, dia hidupnya lebih enteng. Why? Kenapa? Karena dia bisa menyerahkan sama Tuhan. Kadang juga ada orang yang justru semakin khawatir, dia semakin terancam hidupnya. Orang yang merasakan damai sejahtera, waktu dia terhimpit akan dunia ini, dia mulai diserang dengan kekhawatiran, dia mau menyerahkan kekhawatiran itu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu bahwa waktu engkau menerima damai sejahtera, dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena apa? Karena engkau telah memiliki damai sejahtera yang Yesus berikan. Ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 Bapak Ibu Saudara. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera membawa manusia supaya berdoa dengan benar. Nah, poin ketiga, damai sejahtera itu membuat kita mudah, kuat. Waktu dihantam kekhawatiran, kegelisahan, kita serahkan sama Tuhan. Itu orang yang penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena dia mampu berdoa dengan benar. Itu fungsinya Bapak Ibu Saudara. Waktu engkau menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan ini tempat sampah, bukan. Karena aku tahu tanpa Tuhan aku tidak mampu menghadapi kekhawatiranku. Aku tahu tanpa Yesus aku akan kalah terhimpit dengan kekecewaan dunia ini. Maka kau tahu Tuhan aku gak mampu, engkau serahkan. Orang yang mampu menyerahkan kepanikan, ketakutan, segala kegelisahan. Dia adalah orang yang memiliki damai sejahtera. Jadi apa? Damai sejahtera itu bukan karena Bapak Ibu Saudara punya mobil banyak, punya tabungan banyak, punya rumah banyak, punya istri banyak. Bukan, apa lagi? Punya ketenaran, punya segalanya tentang dunia, bukan. Orang yang memiliki damai sejahtera, dia yang mampu menyerahkan segala kekhawatiran. Untuk apa? Ayat 7 dikatakan, supaya akalmu terpelihara dalam Tuhan. Dan pikiranmu ada nyata dalam Kristus Yesus. Dah, saya gak tafsir yang lain-lain Bapak Ibu. Saya hanya membagikan ayat dan itu semua tidak menggunakan tafsiran yang saya tambah-tambahkan. Semua jelas dalam firman Tuhan ini. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, orang yang merasakan damai sejahtera, orang yang selalu tinggal di dalam Yesus. Karena dia tahu, aku keluar dari Yesus, aku terancam dengan dunia ini. Maka dari itu aku harus mendekat kepada
Yesus. Karena apa? Dialah sumber damai sejahtera. Dan yang kedua, damai sejahtera itu memurnikan hubungan kita dengan Bapa di surga. Dikatakan tadi, dan dengan rekan kita pun tidak ada perseteruan lagi, semua sudah diselesaikan. Kalau sudah berdamai dengan Allah, mau berdamai dengan manusia itu, Tuhan bantu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang susah mengampuni, coba bangun hubungan yang baik sama Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang susah dikecewakan, bangun hubungan baik sama Tuhan. Karena di poin yang ketiga tadi, kenapa? Ada hati dan pikiran yang Tuhan pelihara. Supaya apa? Engkau tidak tercemar dengan kekhawatiranmu. Jadi orang-orang yang merasakan damai sejahtera, dia akan mudah menyerahkannya kepada Tuhan. Karena tahu, aku gak mampu Tuhan tanpamu. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara menjadi kekuatan dalam hidup kita. Di dalam masa yang ada. Sehingga damai sejahtera yang Tuhan berikan akan menjamin hidup Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami sadar Tuhan Yesus siapa kami. Kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan saat terima firman. Walaupun kami tidak bisa menerima semuanya, tapi kami rindu Roh Kudus hadir jamah hati kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk Roh-Mu bekerja atas benih firman yang boleh Engkau taburkan. Ampuni hamba-Mu jika ada salah dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus firman berkuasa dalam hidup kita semua. Kami akhiri pemberitaan firman pada saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, kiranya diberkati kita semua pada ibadah 11 Juli. Ya Bapak Ibu Saudara, tetap jaga diri masing-masing, kesehatan, iman yang terpenting ya. Iman, imun, amin. Satu lagi apa ya? Saya gak tahu mengarang ya. Iman, imun, ya amin aja ya. Ya amin. Dan jika Bapak Ibu Saudara ada yang mulai ketakutan, kehilangan penciuman, batuk, pilek, coba dikasih obat terlebih dahulu, Ibu Saudara ya. Ini secara medis ya. Tapi saya cuma lihat dari pengalaman. Tapi yang pasti Ibu Saudara mau keadaan sakit, susah, senang, sehat, tetap ingat ya Ibu Saudara. Tetap ingat firman Tuhan, baca terus firman. Ibu Saudara masih percaya mukjizat kan di rumah? Masih percaya Yesus yang di surga mampu menghadirkan mukjizatnya bagi kita orang-orang tinggal dunia? Maka dari itu dalam segala kekhawatiran, ketakutan, ancaman dunia ya, jangan biarkan itu merusak hubungan kita kepada Tuhan Yesus. Tetap kejar, utamakan Tuhan. Jangan mau meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita merasa aman waktu kita jauh dari Tuhan Yesus. Tidak ada pengumuman Bapak Ibu Saudara. Kita akan ikuti prosedur yang ada untuk PPKM sampai dengan 20. Jadi ibadah tanggal 11 dan pada tanggal 18 masih online. Jadi tabunglah uang untuk membeli kuota supaya kita bisa mengikuti ibadah. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara kita mampu bagikan ibadah online ini memberkati banyak orang lainnya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan mengakhiri ibadah online pada saat ini. Bagi kita semua dalam posisi yang ternyaman Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara kita mengakhiri dengan doa berkat. Kembali kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan ibadah dari awal, pertengahan, kepada akhir. Pada saat ini Tuhan kami rasakan, kami nikmati. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus. Kami menerima berkat kemenangan, berkat kekuatan, kesembuhan, pemulihan dalam hati setiap para jemaat dimanapun berada Tuhan. Berkati bisnis, berkati karir, rumah, kos kontrakan, keluarga besar yang ada Tuhan, jaga, lindungi. Kami percaya Tuhan malaikat-Mu menjaga hidup kami dimanapun kami berada. Keselamatan dalam dunia maupun dalam kehidupan kekal, kami percaya menjadi jaminan. Roh yang ada dalam tubuh kami, selalu Tuhan Yesus memberikan rasa untuk menghibur, menolong segala kekhawatiran, ketakutan, penolakan, kegelisahan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang telah Engkau berikan di atas kayu salib, darah-Mu, kematian-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bahwa Engkau yang mati, Engkau hidup, Engkau naik Tuhan. Sampai saat ini juga memberi jaminan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Elim dimanapun Engkau berada yang saat ini sedang berbaring lemah, terbaring lemah, fisik dalam kondisi apapun, baik kami tidak mengerti Tuhan penyakit apa yang ada dalam tubuh kami. Taruh tangan-Mu dalam dadamu pada saat ini dan berdoa,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya firman-Mu berkata, kiranya bilur-bilur roh-Mu Tuhan, bilur-bilur darah-Mu Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Sehingga tangan yang menumpangi kuduskan dan sucikan menjadi kekuatan. Dan kiranya ada kesembuhan, kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menguatkan segala organ tubuh yang di dalam tubuh kami yang saat ini mungkin Tuhan Yesus terjadi kerusakan. Kami percaya Tuhan mampu memberikan yang baru, memberikan yang lebih lagi Tuhan untuk kami melakukan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan segala apa yang boleh kami doakan menjadi hal kekuatan dalam iman kami. Karena Injil adalah kekuatan Allah dalam hidup kami. Berkati setiap para pelayan yang ada yang telah mengambil bagian pada saat ini. Dan juga berkati Bapak dan Ibu Gembala kami tercinta di pastori yang dalam kondisi Engkau jaga mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka sebagai Bapak dan Ibu rohani di GBDI Jemaat Elim. Berkati juga pemerintahan Indonesia ini Bapak Jokowi dan seluruhnya. Untuk Jakarta Tuhan Bapak Sultan, Bapak Gubernur Tuhan Yesus. Yang Tuhan tolong semuanya. Juga warga sekitar di gereja Tuhan berkati. Tuhan nyatakan kasih-Mu bagi mereka semua. Kami mengucap syukur di bahasaannya saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari kita terima janji berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini. Kasih Allah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus pada pagi hari ini. Sampai Tuhan datang kedua kali, kita bertemu dengan muka sama muka dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Maranatha akan segera datang. Kita jemput dan kita menikmati Yerusalem, langit dan bumi yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus memberkati.